Bus dinilai jadi kebanggaan Asia Tenggara, tapi kereta cepat Jakarta-Bandung itu kabarnya merugi dan diduga ada indikasi korupsi. Apakah ambisi besar membangun peradaban transportasi itu sejalan dengan kebutuhan masyarakat? Saya Aya Nufus, inilah Interupsi. Wush, hutang menumpuk, Jokowi investasi sosial. Pemirsa, pembahasan malam hari ini akan terasa lebih jelas dan terang begitu ya, karena di ruang interupsi pada malam hari ini sudah ada 4 narasumber yang bergabung bersama dengan saya. Saya akan kenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada politisi PSI, Bang Bestari Barus. Selamat malam Bang, selalu dengan logo barunya. Malam. Tadi katanya mau yel-yel dulu Bang. Wus. Oke. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bung Andi Azwan, Ketua Umum Jokowi Mania. Malam, ya. Rapi sekali katanya, baru balik, baru sampai Jakarta. Dari mana memangnya Bang? Rahasia lah. Rahasia. Dari Solo. Oke, baik. Di sebelah kiri saya ini sudah ada yang ditunggu-tunggu juga, yang selalu berapi-api dalam menyampaikan statementnya, Bang Ferdinand Huta Hayan, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang. Selamat malam. Terima kasih Bang sudah bergabung di ruang interupsi ya. Baik, dan yang terakhir sudah ada penyidik KPK periode 2013-2021, Mas Yudi Purnomo. Ini saya panggil beda sendiri Mas ya. Mas, padahal saya ada harahapnya. Ada harapnya, padahal Bang berarti ya, Bang Yudi. Oke, kalau kita abang-abang semua. Kalau kita abang-abang semua, terima kasih sudah bergabung di ruang interupsi ini. Kepada para narasumber kami ingin mengingatkan bahwa silakan berdebat, silakan adu gagasan, argumen, tapi jika dikritik nggak boleh baper. Nah, itu dia. Oke, saya ke Bang Bestari terlebih dahulu. Bang, ini kan publik khawatir soal utang yang sudah menumpuk, tapi statement Presiden Jokowi muncul ya setelah seminggu gonjang-ganjing, katanya ini investasi sosial, keuntungan sosial. Dari pemahaman Anda sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sangat mudah untuk dipahami ya. Bahwa pesannya adalah jangan berbisnis dengan rakyat gitu. Tetapi hadirkanlah pelayanan, karena negara harus hadir dan tentunya harus juga menyediakan, menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat, warga negara, khususnya kalau hal ini kan tentu di bidang di sektor transportasi. Jadi saya kira tidak ada lagi yang perlu diperjelas dari apa yang disampaikan Pak Jokowi, sudah sangat jelas gitu. Ya, dan harapan kita tentunya, apalagi tadi Pak Prabowo, presiden kita yang terbaik ini, juga telah memerintahkan kepada Menteri Keuangan dan kepada Danantara untuk segera carikan jalan supaya ini diselesaikan dengan baik. Bagaimana skema pembayaran, gitu. Artinya apa? Apa yang pernah kami sampaikan bahwa pemerintah itu di Republik ini berkelanjutan sudah terjawab, gitu loh. Sudah sangat terjawab. Tadi disampaikan. Nah, kita boleh kemudian cek kembali. Pak Presiden menyatakan, memberikan perintah seperti itu. Oke, baik. Gitu. Bang Ferdinand, Presiden Jokowi katanya bukan soal laba, tapi keuntungan sosial. Ya, terima kasih. Saya mengikuti statementnya Pak Jokowi ya, dan saya cukup kaget dan sedikit heran mendengar beliau menyampaikan pendapatnya bahwa ini adalah tentang investasi sosial. Kenapa kaget? Kita memang memaklumi ketika kebutuhan mendasar masyarakat itu menjadi tanggung jawab negara, dan disitulah hadirnya negara yang disebut dalam public service obligation. Dan kereta cepat ini tidak bisa disebut masuk kategori investasi sosial maupun public service obligation. Kenapa demikian? Karena kereta cepat ini bukan kebutuhan mendasar masyarakat. Kebutuhan mendasar masyarakat dalam bidang transportasi, saya kasih contoh seperti Jakarta, Transjakarta. Transjakarta itu juga merugi. Tapi karena dia adalah kebutuhan mendasar masyarakat, maka disubsidi oleh Pemda DKI Jakarta.
setiap tahun disubsidi. Nah, kebetulannya dengan kereta api cepat, saya tidak menemukan di sini kebenaran atau data atau informasi yang membenarkan bahwa ini adalah investasi sosial dan public service obligation. Kenapa demikian? Karena pertama, ini adalah B2B, business to business. Saya tidak mengerti kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan ini investasi sosial, ya rugi transportasi umum tidak apa-apa. Bagaimana cara Jokowi dulu merayu Xi Jinping supaya mau membiayai proyek ini kalau ini memang didesain untuk proyek rugi, proyek investasi sosial. Kira-kira Jokowi ngomong apa ke Xi Jinping? Mr. Xi, investasilah di kereta cepat ini, proyek investasi sosial, public service obligation, nanti kalau rugi tidak apa-apa. Tapi bukannya banyak Bang orang Jakarta yang ke Bandung? Faktanya sekarang, kenapa kereta cepat rugi? Karena kereta cepat ini belum menjadi pilihan utama transportasi masyarakat. Kalau ini sudah menjadi pilihan transportasi masyarakat, saya percaya ini tidak rugi. Tapi karena proyeksi yang diharapkan tadinya, misalnya ini 8 gerbong kereta ini bisa terjual 80% atau 70%, maka operasionalnya ketutupi dan tidak rugi. Ternyata hari ini kita tahu kebenaran, setiap hari kerugian kereta cepat ini miliaran. Oke, Bang Ferdinand, kita tahan dulu. Ya. Tadi katanya nggak semuanya dapat merasakan push. Bang Andi. Kalau Ferdinand bicara seperti itu, ya berarti Ferdinand ya mengikuti kata hatinya. Karena dia ini penasaran, belum pernah naik kereta cepat. Udah pernah apa belum, Bang? Saya memang lebih nikmat menggunakan jalan tol. Nah, ya kan sudah jelas itu kan. Karena bagi saya kereta cepat itu tidak membawa saya sampai ke tujuan saya. Jadi karena dia baru sampai pada Larang. Oke, sebentar. Bang Andi dulu, Bang Andi lanjutkan, Bang Andi silakan. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan Pak Jokowi itu, ya. Tadi disinggung masalah PSO itu juga. Kita ketahui bahwasanya kayak kota Jakarta aja itu menghabiskan untuk masalah BBM itu sampai 65 triliun setahun. Sedangkan Jabodetabek plus Bandung itu 100 triliun. Kalau kita lihat komparasinya dengan itu kan luar biasa pengeluarannya itu. Yang kita lihat itu jangan lihat jangka pendek. Dan semua kereta api cepat di dunia tidak ada yang untung karena itu juga pasti ada PSO-nya dari pemerintah masing-masing. Sebentar, tadi Anda singgung soal BBM, tapi kan Pak Jokowi bilang ini soal kemacetan. Bukannya kalau kemacetan itu kan ya BBM itu kan dampak karena terjadi kemacetan, maka konsumsi bensin menjadi sangat bertambah dan itu merugikan masyarakat. Tapi masyarakat ini nyatanya ternyata bukan dianggap sebagai wong cilik, ya toh? Oke. Gitu loh. Jadi maksud Anda hanya wong cilik saja yang nggak gini, saya tambahin dulu nih, silakan Bang Andi, silakan. Ini coba poinnya, silakan berikan poinnya, Bang. Kita bicara pemerataan juga. Ya. Kalau kita lihat 2 tahun ini sudah 12 juta orang, ya catatan nih sudah ada 12 juta orang. Dengan rata-rata tiket itu kan 250.000, ya. Bukan dikata ini adalah suatu yang lux atau benda juga, ya, untuk masyarakat Indonesia. Kita lihat bagaimana bahwasanya nanti ini ya di benefitnya untuk di daerah sekitar itu akan merasakan yang dampaknya dalam perputaran ekonomi itu juga. Kita lihat saja, waktu itu saya ke Malaysia, dia tanya, saya mau ke Indonesia, mau ngapain ke Indonesia? Saya ingin mencoba kereta wusnya Indonesia, karena saya mengharapkan dari Singapura ke Kuala Lumpur itu tidak pernah ada dan tidak pernah terwujudkan, kan begitu. Jadi ada satu dampak juga menarik wisatawan untuk hadir untuk berbelanja di Indonesia, terutama Jakarta, Bandung itu. Kalau segi dari pariwisata, tapi dari segi utility untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk jangka panjang ini akan luar biasa. Karena bukan hanya di Bandung, kalau mau benar-benar ya ini akan mendapatkan dampak yang sangat luar biasa untuk konektivitas seluruh Jawa, itu harus sampai Surabaya. Oke, jadi poin Anda adalah WUS ini menyenggol seluruh sektor ya, termasuk tadi pariwisata. Oke, kalau dari Bang Yudi, ya. Bang, kalau dari catatan Anda seperti apa? Sebenarnya apa kekhawatirannya? Ini kan banyak manfaatnya loh. Loh, ini kan kita berbicara bukan masalah kemanfaatkan kan, tapi kan apakah ketika dalam prosesnya mulai dari perencanaan sampai kemudian saat ini ada fraud gitu kan, ada kecurangan. Nah, ketika ada kecurangan cara berhitungnya kan berbeda
Ya, kecurangan apa maksud Anda? Misalnya ada tindak pidana korupsi seperti itu, kan berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Andi dan Bang Bestari, kan itu kan berbeda, karena kita mainnya kan langsung main ke real cost, ya. Berarti ada tindakan korupsi itu. Nah, indikasinya. ini kan sudah dilakukan oleh KPK. Oke. Dan kalau kita bicara sebelum ini, ya kan, itu kan dugaan-dugaan kan dari orang-orang, ya. Ada yang bilang dia ketika ditanyakan dia dari podcastnya orang, ya kan, dan lain sebagainya. Nah itu apa namanya, itu kan belum bisa mengkonfirmasi ya, atau pengamat-pengamat, atau saya sendiri gitu yang menyampaikan. Bang Yudi, tapi itu kan analisis. Bang Yudi, sebentar, Anda kan periode 2013 hingga 2021, selama Anda menjabat ada nggak ini dibahas di KPK? Nggak ada. Kenapa? Why? Tapi sebelum itu saya katakan bahwa prosesnya berarti kan pada saat itu belum ditemukan ada indikasi tindak pidana korupsi, yang pertama, yang kedua belum ada whistleblower. Nah sekarang kan ketika ramai, ya kan, KPK menyatakan ya bahwa ternyata mereka sudah melakukan penyelidikan. Nah ketika KPK sudah melakukan penyelidikan, kita harus objektif bahwa KPK menduga ya sudah ada tindak pidana korupsi, di mana KPK kemudian memulai proses ya yang namanya sistem peradilan pidana, yaitu penyelidikan. Di dalam proses penyelidikan ini memang punya banyak kemungkinan. Apakah akan berlanjut ya atau kemudian dihentikan? Karena penyelidikan memang masih belum pro justisia. Namun yang menarik adalah KPK kan sudah menyatakan bahwa mereka menduga terjadinya markup. Bang Yudi, kita akan tahan terlebih dahulu. Anda juga mengatakan bahwa ada faktor-faktor markup itu di beberapa sektor gitu. Kita akan bahas usai jeda, pemirsa, tetap di Interupsi. Ada kembali di Interupsi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kita langsung ke Bang Yudi. Tadi agak nanggung ya. Tadi mau jelas. Coba Anda jelaskan lagi Bang Yudi, sejauh apa sih sebenarnya indikasi korupsi di proyek USH ini? Ya, kalau KPK sudah bicara dengan tegas bahwa ada terjadi markup, ya kita berharap bahwa KPK bisa membuka kotak Pandora ya terkait dengan kasus ini. Dan kalau kita bicara mengenai markup, ya pasti ya itu terkait dengan pertama anggaran, ya anggaran yang seharusnya berapa dinaikkan jadi berapa, yang real menjadi dinaikkan. Atau yang kedua pembangunan, misalnya kereta, lahan, ya kemudian rel keretanya, sistemnya, ya dan lain sebagainya. Ya itu pasti hanya di dua itu. Nah kalau kita bicara bahwa KPK masuknya di dua itu, maka tentu KPK menggunakan sistem investigasinya makan bubur panas. Nah, ya, jadi kita, maksudnya apa tuh? Dari pinggir dulu. Artinya dari pinggir dulu baru ke atas gitu ya. Nah kalau bicara bahwa KPK sudah melakukan ini dari awal tahun ya, artinya sudah 10 bulan. Ya kalau kita bicara pengalaman saya kan selain penyidik juga dulu penyelidik ya. Bicara mengenai penyelidikan 10 bulan itu tentu sudah banyak yang didapatkan oleh KPK. Nah itu yang pertama. Tapi publik ini ragu loh Bang kalau ini nggak bakal. Itu, nah ini menarik ya, ketika ada yang menarik dalam undang-undang KPK, penyelidik ya begitu menemukan bukti permulaan terkait adanya tindak pidana, maka dalam waktu 7 hari ya mereka harus melaporkan kepada pimpinan KPK untuk segera diadakan gelar perkara. Nah dalam gelar perkara ini ya nantinya akan naik ke proses penyidikan. Artinya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai sekarang ternyata penyelidik belum menemukan bukti permulaan. Nah kita harapkan ya kan ini kan sudah ramai. Ya tentu KPK bisa gerak cepat nih. Ya biasanya kalau KPK penyelidiknya itu ada tekanan dari luar, ya biasanya makin ngegas gitu ya. Itu harapan kita. Tapi setidaknya gini, KPK sudah serius ya. Jadi jangan lagi diojok-ojok ya. Tadi bisa dikatakan intinya tidak berarti Anda yakin ya kalau KPK itu akan bisa memberantas ini? Oh saya yakin. Pasti saya ke Bang Bestari kalau gitu. Dilakukan. Bang, investasi ternyata ada indikasi korupsi. Kalau kita bicara korupsi, maka harus, tadi udah disampaikan loh, berdasarkan bukti yang cukup, permulaan yang cukup. Saya agak, terkesima juga mendengar Bung Yudi ini, 10 bulan ini belum ada bukti permulaan yang cukup gitu. Artinya mari kita berpositif thinking, bahwa nggak ada masalah di sini.
berjalan sesuai rule of the game, sesuai dengan perundang-undangan, dengan aturan-aturan yang mengikat di bawahnya. Sebagai tanggung jawab moral seorang pemimpin menjaga itu, menghadirkan kepada masyarakat pelayanan terbaik. Itu satu. Kedua, pada kesempatan ini juga baik sebetulnya menjadi semacam motivasi juga ini bagi KPK. Perhatian terhadap WUS ini harusnya menjadi motivasi kepada KPK untuk juga secara simultan menjawab juga kegelisahan masyarakat itu di dunia sosial media yang menyatakan kami belum puas terhadap penyelesaian Bank Senturi itu. Kami belum puas terhadap itu, bagaimana dijual Indosat itu kemana uang itu. Kami belum puas itu terhadap bagaimana itu gas tangguh itu dijual ke Jepang itu dengan harga yang sangat murah. Ketika kita bicara tentang WUS belinya mahal, marah-marah. Gitu kan? Padahal ini baik untuk masyarakat. Mantap Pak Jokowi. Tetapi ketika ada gas dijual murah, nggak ada yang bunyi. Bung Ferdinand aja nggak bunyi. Oke. Termasuk fraksi-fraksinya juga nggak bunyi. Agak heran juga saya. Belum lagi kita bicara tentang hambalang. Dan yang lain sebagainya. Yang saya yakin Bung Yudi ini tahu banyak. Tunjuk sana, Bang. Bung Yudi ini tahu banyak. Tapi sebelum saya ke Bang Yudi, nanti kita sambil makan sate kita bicara lagi yang mana lagi ya. Oke. Tapi saya ke Bang Ferdinand dulu. Bang, indikasi korupsinya seperti apa nih Bang? Kan udah lama, waktu itu katanya di tahun 2015 Bu Mega juga udah wanti-wanti soal proyek ini. Ya, jadi memang itulah yang saya mau luruskan teman-teman kita ini supaya tidak melulu membenarkan apa yang tidak benar. Pokoknya tidak merasa apa yang dibuat Jokowi itu adalah semua maha benar adanya. Nah, disinilah yang mau kita kritik dan kita ingin dituntaskan dalam proses penyelidikan hukum adalah prosesnya. Karena bagi kita janggal sebuah proyek B2B, business to business. Tentu kan motivasi bisnis itu adalah keuntungan. Kemudian dibicarakan seolah-olah ini tidak mencari untung. Berarti Anda tidak berpihak kepada wong cilik. Ketika itu harusnya PDI Perjuangan menyatakan jangan berbisnis dong dengan masyarakat. Saya mau jelaskan supaya Anda itu tidak ditertawakan rakyat terus. Jadi jangan kemudian klaim sebagai partai wong cilik, tetapi ketika wong cilik mendapatkan manfaat, lari malam. Kalau Pak Bestari Barus mau mengambil forum ini 1 jam, kita boleh persilakan juga. Tapi ya sedikit beretika lah. Kita lagi bicara jangan dipotong-potong. Justru kita ini saling menjaga etika, Bu. Ketika Anda menyatakan bahwa presiden ini buruk, apakah Anda baik? Kan begitu pertanyaannya. Begitu loh. Oke, baik. Silakan Bang Ferdinand, lanjutkan. Kita kasih kesempatan dulu Bang Ferdinand. Oke, silakan. Jadi kita biasakan diskusi ini supaya tidak ditertawakan masyarakat. Iya, diskusi ini harus mencerdaskan. Jadi begini, ini mau mencerdaskan. Bukan menyalahkan-nyalahkan orang, ini justru padahal mencerdaskan. Anda bersetuju terhadap paket itu. Oke, baik. Silakan Bang Ferdinand ini untuk mencerdaskan masyarakat. Itu yang kita minta, supaya segala sesuatu yang dilakukan Jokowi itu tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, inilah yang kita bicarakan adalah prosesnya. Prosesnya yang kita curigai ini terdapat banyak kejanggalan, terlebih dari awal PD Perjuangan sudah mengingatkan ini. Apakah memang sudah waktunya? Apakah memang sudah kebutuhan? Nah, proses ini yang kita pertanyakan, bukan soal kalau teman-teman ini kan bicara mengingatkan tapi menyetujui anggarannya. Aduh. Inilah yang saya katakan, mereka ini tidak mengerti apa yang dibicarakan. Anggaran tentang kereta cepat ini tidak ada persetujuan DPR karena ini bisnis to bisnis. Anda ngerti nggak bisnis to bisnis? Dari mana bisnis to bisnis? Aduh, kacau sekali. Sekarang yang bilang bisnis to bisnis sekarang dari mana? Bagaimana kemudian ini yang diusulkan siapa sih jadi narasumber yang paham yang diundang? Tidak ada sosialisasi kepada DPR. Kita kasih kesempatan sedikit lagi. Ini bisnis to bisnis, makanya juga Pak Purbaya menolak melibatkan APBN membayar itu. Nah, sekarang mereka membantah ini bukan bisnis to bisnis. Jadi yang mau kita selidiki itu sekarang adalah prosesnya. Kalau yang disampaikan teman-teman ini kan hanya bicara impian-impian berkelanjutan. Itu cerita lain yang dengan proses. Seperti Shinkansen Jepang itu panjang rutenya total semua itu sekitar 2000 km. Di Cina puluhan ribu kilometer. Di kita hanya 120 km. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apa iya anggaran sebesar itu layak untuk ini? Saya bisa jawab ya. Jadi kalau dibandingkan juga tadi dengan MRT itu adalah
lanjutan dari transportasi umum di Jakarta secara regional. Baik, sebelum kita bandingkan dengan MRT dan LRT, kalau dibilang itu tidak rugi, itu salah mereka. Oke, sebelum kita bahas ke sana, Bang Ferdinand, kita ke Bang Andi dulu. Tadi katanya keuntungan sosial atau social oriented investment. Enggak, saya enggak perlu catatan. Kita balik lagi lah. Apa yang kata Bang Bas itu ya, mengenai kereta usi ini, jelas itu juga ada dibicarakan di DPR. Tidak dibicarakan, jelas dibicarakan. Kenapa dibicarakan di DPR? Saya pada saat itu juga adalah staf ahli di DPR. Jadi saya tahu. Oke, seperti apa pembahasannya, Bang? Ya, pembahasan itu memang pro kontranya sangat luar biasa. Ya, tapi poinnya apa? Poinnya disetujui. Oke. Ya, poin itu. Karena itu yang kedua. Karena disetujui. Ini proyek tidak membutuhkan persetujuan DPR. DPR itu bicara dalam konteks pengawasan, bukan persetujuan. Loh, persetujuan yang ngaran itu dari mana? Gimana bisa itu tidak menggunakan DPR, itu bisnis. Ini menyesatkan publik namanya. Juga DPR. Persetujuan DPR dalam proyek bisnis to bisnis itu tidak dibutuhkan. Budgeting itu urusannya DPR. Pengawasan, ya. Oke, sebentar kita. Enggak, supaya rakyat tidak sesat. Oke, silakan lanjutkan dulu, Bang Andi. Menyesatkan oleh Ferdinand, maka saya harus lanjutkan. Oke, silakan sedikit kita poinnya, Bang, silakan. Ya, poinnya adalah bahwasanya ini proyek ya, walaupun B2B, tapi di sini ada namanya public sector obligation-nya juga. Public service obligation itu. Kenapa? Ini nantinya akan menjadi konektivitas seluruh Jawa. Dan tidak pada saat ini memang 142 kilo. Kalau yang artinya menguntungkan itu lebih dari itu. Tapi tetap juga itu pasti juga merugi. Haramain yang di Arab Saudi juga rugi. TGV itu juga rugi. Oke. Ya. Tapi apa di situ? Kalau kita bicara PSO, kita tidak bicara keuntungan. Ya, Bang Andi, kita tadi balik lagi soal ketika di DPR, Anda tadi katakan ada pro dan kontra. Kemudian disetujui apakah karena Pak Presiden, waktu itu Pak Jokowi adalah Presiden, dan juga yang tidak setuju banyak yang di-cut. Kita akan bahas itu, Bang, setelah jeda. Tetap diinterupsi. Anda masih diinterupsi, pemirsa. Awal pembahasan kereta cepat ini di DPR banyak pro dan kontra, tapi akhirnya disetujui. Banyak pejabat juga yang tidak setuju, tapi akan di-cut. Salah satu contohnya adalah Ignatius Jonan, mantan menteri. Ya. Pendapat Anda seperti apa, Bang Andi? Iya, saya melihat waktu pertarungan itu memang tarik-menariknya cukup kuat. Tapi biar bagaimanapun untuk demi bangsa dan negara, ya itu kan akhirnya jadi satu keputusan untuk di DPR itu, ya kan, pelaksanaannya itu. Jadi kalau kita melihat ya, katanya Bung Ferdinand 2015 Ibu Mega mengatakan bahayanya adanya WUS itu gitu kan. Padahal kan yang getol-getol kan partainya beliau juga. Ya kan? Jadi pada dasarnya apa yang telah dilakukan ini adalah keberanian yang dibutuhkan. Bukan bicara konsep banyak yang bisa bikin konsep. Tapi ketika keberanian untuk mengeksekusi itu yang paling penting gitu loh. Keberanian atau ambisi, Bang? Tidak ada ambisi juga. Kalau kita bicara ambisi, seperti apa ambisinya? Ini adalah keberanian untuk masyarakat Indonesia sampai ke depan. Seperti itu gitu loh. Kalau kita bicara banyak sekali presiden-presiden kita yang konseptual. Ada yang berani untuk eksekusi? Pak Jokowi yang melakukan itu. Tapi pada masa itu sudah banyak masukan-masukan dari pengamat kebijakan publik yang mengatakan bahwa banyak catatan dan ini Indonesia tidak akan mampu untuk jadi gini, kalau kita ingin bicara transformasi teknologi, ya kita harus berpikiran juga ke depan, quantum leap, ya kan? Kalau kita hanya berpikiran di jalan di tempat, ya artinya kita begini-gini aja, tidak ada sesuatu yang membuat kita suatu kebanggaan buat kita juga, ya kan? Coba kita lihat aja di Asia Tenggara, negara yang sangat maju, Singapura misalnya, dia hanya punya MRT. Ketika konsep Singapura, Kuala Lumpur itu dibicarakan bolak-balik, tidak ada juga yang melaksanakan untuk eksekusinya, karena mereka tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Karena mereka waras, ya kan? Masalahnya ya yang gak waras itu adalah Ferdinand gitu. Karena kalau mencoba naik WUS, Bang Andi, tapi kan bilang WUS-nya jelek, tapi gak pernah mencoba naik WUS. Itu masalah buat saya itu. keberanian Oke, Bang Andi, tapi kan kata statementnya Presiden Jokowi adalah pro rakyat begitu ya. Tapi banyak wilayah-wilayah yang justru lebih membutuhkan transportasi umum gitu misalnya. Kita bicara gini ya. Kenapa harus Jakarta-Bandung? Gini, Jakarta-Bandung ditentukan itu pasti mempunyai pemikiran-pemikiran jangka panjang, ya. Bukan hanya pemikiran bahwa itu hanya Jakarta-Bandung tok, bukan. Konektivitas untuk daerah selatan, daerah yang miskin loh.
itu perlu diperhatikan juga. Katakanlah ya, misalnya begini, Jakarta Bandung, Bandung Tasik, Tasik misalnya ke mana? Ke Purwokerto nyambung, terus ke selatan, Jogja, Solo dan sebagainya. Konektivitas daerah selatan itu akhirnya berjalan. Ekonomi daerah selatan itu yang dibilang itu agak tertinggal, itu akan bertumbuh di situ. Jadi kita tidak melihat bahwasanya hanya kota Bandung, tidak untuk itu. Karena perencanaannya ini memang perencanaan untuk Java Connectivity. Oke, pertumbuhannya sampai tahun berapa kira-kira kalau dari Abang pengamatannya? Ya kalau kita lihat, yang saya berharap bahwasanya ini diaudit dulu. Oke, diaudit dulu. Berarti masih berharap. Kita tanya Bang Ferdinand, Bang masa nggak pernah naik bus? Saya memang lebih menikmati menggunakan jalan tol daripada menggunakan bus karena Orang saya kaya, masih beda. harus menggunakan feeder lanjutan ke Kota Bandung. Jadi saya tidak memilih bus tetapi memilih jalan tol sebagai sarana. Tapi saya mau mengomentari apa yang disampaikan Bung Andi ini kan sepertinya terlalu hiperbolik dalam kalimat menjelaskan, karena kalau ini soal keberanian, kita memang tahu Pak Jokowi ini orang berani ya, berani salah, berani tidak jujur, dan berani apa sajalah ya. Kalau kita berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat, seharusnya Pak Jokowi itu mengutamakan membangun jembatan anak sekolah itu pergi sekolah tidak menyeberangi sungai basah-basah, ya, supaya desa-desa di daerah itu semuanya aktivitas mereka membawa hasil kebunnya ke pasar lancar. Karena kita tidak melihat WUS ini masuk dalam skala prioritas. Mereka ini kan bertahan bahwa ini seolah-olah menjadi kebutuhan bangsa. Belum, ini bukan kebutuhan tetapi keinginan dan ambisi. Inilah yang kita permasalahkan. Dan sementara itu sekarang kan ini menjadi problem bangsa. Kebijakan keberanian Jokowi yang keliru itu telah mengakibatkan problem bangsa. Problemnya apa? Kita terus ribut sekarang membayar utang ini karena utangnya sangat besar. Jangan dikira karena kemarin disebut sudah restrukturisasi 60 tahun. 60 tahun itu baru pokoknya, belum bunganya. Karena bunganya pun hampir sama dengan pokoknya. 2% setahun artinya bunganya saja 2 triliunan setahun. Tapi ini negara-negara kenapa bisa 2%? Digabungkan dengan Jepang dikatakan itu. Sebentar. Oke, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara dengan kereta cepat seperti Jepang, Spanyol dan lain-lain sebagainya, tapi mereka ini juga punya keuntungan sosialnya atau seperti apa? Kalau kita melihat Jepang, saya mempelajari Shinkansen Jepang. Jepang itu rutenya panjang menghubungkan kota-kota, tidak ada jarak pendek. Sehingga sekali rute perjalanan ini dia bisa berhenti di beberapa titik yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di perhentian-perhentian. Nah kalau Jakarta Bandung ini mau berhenti berapa kali kereta cepat? Mau berhenti 3 kali, 4 kali? Yuk ngapain kereta cepat? Kenapa nggak jogging aja lari-lari? Jadi kalau rutenya panjang seperti Shinkansen, ya itu akhirnya menghubungkan kota Tokyo kemana dan 4 kota pada umumnya, itu pertumbuhan ekonomi di daerah yang perhentiannya menjadi tumbuh. Dan kita juga harus melihat kebiasaan masyarakat Jepang itu dalam menggunakan pola transportasi. Mereka itu lebih cinta menggunakan transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Nah kita masyarakat tapi kan negara lain juga punya hutang Bang untuk punya transportasi publik. Mereka punya hutang, tetapi keuntungan yang mereka dapat dari pertumbuhan itu juga gimana Bang Andi, coba sebentar. Rugi, tetapi keuntungan yang mereka dapat dari sistem ini jauh lebih besar, sama dengan MRT. MRT itu rugi. MRT itu rugi, tetapi Jakarta itu diuntungkan dari biaya yang dihemat dari kemacetan lalu lintas, BBM dan lain-lain. Baik, Bang Ferdinand tahan dulu sebentar emosinya. Kita dengarkan jawaban dari tidak sama sekali. Ini kegagalan konsep berpikir dari seorang pemimpin. Baik, silakan. Bang Andi tadi mau mengatakan apa? Saya sudah katakan dari awal tadi, setiap yang namanya kereta cepat itu pasti akan rugi. Dia itu akan dirasakan namanya social return of investment ketika tapi mereka itu melewati kota-kota dengan jarak yang panjang. Kenapa sampai Bandung? Kita lihat begini, ini namanya kita bilang linear curve, ya. Kita belajar dari yang namanya kesalahan-kesalahan itu. Kenapa? Kalau Jakarta ke Bandung itu memang menurut saya, ya, daerah-daerah negara-negara belum sampai ke seperti itu, kecuali ya untuk ke Cina jarak jauhnya. Kenapa? Dia tembus gunung. Tiang-tiang yang besar-besar itu kan mahal sekali. Dan juga masalahnya adalah tanahnya seperti apa. Itu yang membuat itu kan drama aja yang membuat itu akhirnya bertambah namanya cost overrun itu. Selain Covid itu sendiri. Yang penting kalau nanti sampai Surabaya itu bisa melewati jalur dari kereta api yang dimiliki oleh
PT KAI untuk itu. Oke, coba Bang Bestari tadi mau tambahin katanya udah. Saya kira begini, silakan. untuk diketahui oleh masyarakat dari apa yang kita diskusikan ini, saya melihat kok PDIP itu memang nggak senang kalau orang uang cilik itu dilayani. Justru ini bukan melayani uang cilik. Kalau mau melayani uang cilik harusnya jembatan di desa-desa yang dibangun. Kalau ambil semua ini, saya kasih Anda dong. jangan menebar fitnah terhadap PDI Perjuangan. Sekarang bagian saya. Ya, Anda jangan menebar fitnah kepada PDI Perjuangan. Saya heran PDIP ini gelisah sekali semenjak kenikmatan. Gelisah karena dia diduga korup proyek ini. Semenjak kenikmatan itu dicabut. Enggak gelisah karena ini diduga korup proyek ini. Akibat dicabut kenikmatan, maka semua kebijakan menjadi salah. Itu memang biasalah. Ya, tapi termasuk kalau Anda dari juga kan di case Nasdem ini, dulu. dari case ini kita bisa lihat bahwa ada kekhawatiran yang sangat besar dari kawan-kawan PDI Perjuangan ini. Kalau ini tersambung, berarti rakyat kecil dapat pelayanan. Ini pun menjadi berat bagi mereka. Kenapa? Nanti orang akan melihat, oh, ini yang mengawali adalah Pak Jokowi. Ya, berarti bukan partai yang mengaku sebagai partai mengayomi wong cilik. Sudah pindahlah nanti partai wong cilik ini, wong cilik ini ke Pak Jokowi. Ini menjadi kekhawatiran. Jauh lebih besar politisnya ini. Semenjak yang namanya, semenjak yang namanya Anda tidak akan bisa membuktikan kekuasaan cabut, selesai itu Bang. Jangan mabok. Karena Anda tidak akan pernah mampu membuktikan bahwa sini adalah proyek untuk wong cilik. Pasti tidak akan bisa. Kita mau tahu kita mau tahu dari Bayu ya. Mendapat pelayanan. Aduh. Dia nggak kaya karena nggak mau naik bus. Kasihan mereka ini. Investasi, keuntungan untuk sosial, tapi rugi. Yang mana sebenarnya yang harus dicek terlebih dahulu indikasi korupsinya yang tadi Anda katakan? Jadi gini, selama 10 bulan ini kan KPK juga tidak sendirian. Pasti mereka selain sudah mempunyai hipotesis, ya, mereka juga tentu menggandeng auditor negara kan bisa BPKP atau BPK, dan tentu pasti akan ditelusuri ya, mulai dari tadi perencanaan. Di perencanaan kan ada feasibility study ya. Yang kita tahu feasibility study ini kan sebenarnya adalah Jakarta Surabaya, sementara Jakarta Bandung as a part, kan itu bunyinya. Jadi itu banyak kok kalau di searching tuh feasibility study-nya seperti apa. Itu pasti KPK akan masuk ke situ. Kemudian tadi saya katakan proses pekerjaannya akan masuk ke situ. Dan kemudian di akhir. Nah, dari sini ya tentu KPK tadi ya sudah mempunyai gambaran besar seperti apa. Makanya tadi kan KPK sudah menyatakan bahwa diduga adanya markup. Nah, masalahnya sekarang ini kan kemarin KPK ditantang keberaniannya dan KPK sudah menyatakan sudah menyelidiki, dan saya yakin ya, karena teman-teman saya yang bekerja di KPK itu, saya yakin ya kasus ini tentu karena KPK sudah mengatakan ada markup, pasti udah punya basis data yang baik ya dari orang-orang yang dimintai keterangan, dari dokumen data yang dimiliki KPK. Cuman juga saya harus mengingatkan juga, jangan sampai nanti ketika KPK pun naikin penyidikan dan kemudian ada tersangka yang ditetapkan, jangan sampai ada ketidakpuasan, loh kok malah yang itu gitu kan. Nah, sementara KPK ya kita bermain dalam alat bukti yang cukup, bukti permulaan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ya, ini juga saya juga menjaga KPK ya, jangan sampai nanti tiba-tiba KPK ketika tersangkanya beda dari yang diharapkan, ya kemudian istilahnya wah malah itu order lah, politisasi lah, dan lain sebagainya. Beda dari yang diharapkan apa maksudnya Bang? Ya kan kita tahu sekarang yang diharapkan adalah orang-orang yang besar misalnya. Tapi kan KPK sudah melihatnya dari sisi markup. Bukan dari helikopter view gitu kan. Ya kan saya pengalaman saya kalau udah markup, ya pelakunya bukan orang yang dari kebijakan sampai ke proses ya. Tapi kalau kita markup berarti adalah orang-orang yang terkait dengan teknis. Ya, entah itu ada yang di BUMN-nya, kan ada 4 BUMN. Ya kan? Maksud saya kalau nanti tersangkanya bukan yang diharapkan dari itu, jangan juga marah-marah. Kan maksudnya gimana? Coba dibikin jelas. Tapi kan masih ada satu lagi utang yang ditambah dari CBD ya, China Development Bank, itu kita harus bertanya juga Bang, seperti apa selanjutnya. Itu pasti akan ditelusuri. Baik, kita masih pertanyakan siapa nanti yang akan membayar utang ini, tapi kita akan kembali lagi usai jeda pemirsa. 120 triliun kira-kira total hutang dari proyek WUSH ini. Kira-kira siapa yang akan bayar? Bang Yudi dulu nih yang jawab. Ya tentu nanti
itu kan proses bisnis ya, apakah ada antara ataukah ada pemerintah, ya artinya KPK tentu tidak akan masuk ke situ ya. Karena tentu kita harus objektif, kita berbicara mengenai tindak pidana. Kalau tindak pidana pastikan apa yang sudah terjadi. Dalam hal ini bagi saya fokus KPK untuk sementara karena ini sudah jadi perhatian publik, fokus pada apa yang sudah kuat buktinya. Misalnya pengadaan lahan kah, ya, pembelian kereta kah. Karena memang kasus ini kan juga menarik karena melibatkan dua negara. Dalam kasus yang melibatkan dua negara itu memang saya memahami tidak mudah. Ya, itu yang pertama. Kemudian kedua, tetapi KPK juga diburu waktu. Ini kita sudah mau akhir Desember ya. Artinya memang penyelidikan itu tidak mengenal waktu ya. Tetapi kan setidaknya jangan sampai dikira KPK mengulur-ulur waktu juga ya. Tapi bagi saya ya kalaupun ya KPK tidak menemukan ya bukti ya sampaikan kepada publik gitu ya, karena jangan sampai KPK juga mengada-ngada atau merekayasa. Jangan sampai nanti ada yang jadi kambing hitam, jangan sampai ada yang korban. Tetapi kalau ada ya segera naikkan seperti itu, karena kan bukan karena tekanan publik ketika kita memastikan status seseorang seperti itu, Mbak. Oke. Kalau dari Bang Bestari seperti apa, Bang? Jangan underestimate terhadap bangsa ini. Tidaklah terlalu besar itu 116T itu. Jangan underestimate terhadap Presiden Prabowo. Totalnya. Kekayaan kita diumumkan di mana-mana. Kita ini kaya. Biarkan Pak Prabowo beserta seluruh perangkatnya melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu. Selesaikan demi rakyat. Ke depan, insya Allah mohon doa. Kalau PSI masuk Senayan, kita ratakan ini semua untuk rakyat. Oke. Saya kira itu. Bang Ferdinand, 116 tidak terlalu besar katanya. Anda melihatnya apakah Purbaya sudah nggak mau bayar pakai APBN? Inilah yang sebetulnya kita mau luruskan ke masyarakat. Bukan soal 116 triliunnya kecil atau besar. Tetapi kita kembali kepada bahwa kebijakan ini telah keliru. Bahwa kebijakan ini patut diduga menyimpang, bahwa kebijakan ini patut diduga telah terjadi pidana korupsi, bahwa kebijakan ini merupakan ambisi yang tidak seharusnya. Nah, inilah yang harus kita bereskan dan kita berharap ke depan tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang mengedepankan ambisinya, mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar. Karena sekarang utang sebesar ini maupun menurut Bang Bestari tadi kecil, itu akan ditanggung oleh semua masyarakat. Jangan dipisahkan negara dengan Danantara. Danantara itu juga adalah uang rakyat, uang negara. Kapan lagi keuntungan BUMN kita nanti yang dikelola Danantara ini dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat kalau hanya akan dipergunakan membayar utang atas kesalahan pemimpin sebelumnya. Nah, ini yang kita berharap jangan lagi terulang-ulang seperti ini. Kita dukung KPK untuk mengusut kalau memang ada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi di sana supaya ditindak sehingga efek jerahnya ke depan kita dapat di tengah pemerintahan kita. Bang Andi, kalau memang ini ada indikasi korupsinya, apakah ini jadinya proyek yang dibungkus oleh apa ya, kebangsaan nasional gitu? Jadi saya ingat surat Ar-Rahman. Fabi alai rabbikum atukazib. Kemarin Jepang. Nikmat apalagi yang Anda dustakan. Ya kan? Kalau kita melihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Coba lihat di Ambon, jembatan yang menghubungkan 20. Itu muter itu bisa sampai 3 jam. Itu hanya 40 menit sampai ke kota Ambon dari bandara. Siapa itu? Siapa yang mengeksekusi itu? Walaupun planningnya dari presiden terdahulu. Kembali lagi saya bilang, dibutuhkan adalah seorang eksekutor. Tapi kalau tadi dibilang dibungkus, pengertian dibungkus seperti apa? Yang dilakukan, saya setuju dengan Bang Bes tadi. Tapi kan kalau proyek Yus ini dari zaman SBY planningnya bukan begitu, Bang? Zaman SBY kan Jepang tuh, on paper only. Tidak ada langsung eksekusi. Apakah on paper itu tidak ada cost overrun nantinya? Pasti ada juga. Karena semuanya itu ya ada cost overrun. Semua juga pasti akan rugi juga gitu loh. Makanya kan kembali lagi, nikmat apa lagi yang kamu dustakan?
Bang Ferdinand naik bus saja dia nggak pernah. Lo memang itu bukan pilihan bagi saya sama dengan rakyat yang lain. Tapi Anda jangan sebut-sebut nama saya. Saya tidak menggunakan WUS karena saya lebih memilih menggunakan jalan tol. Tapi kan memang betul-betul nggak pakai. Anda jangan seolah-olah bertendensi negatif terhadap saya. Bukan nikmat, Bang. Bayar hutang, ya bayar hutang ada setelah dia menikmati. Ya. Dia membayar hutang nikmat itu. Tidak. Tetapi ingat, itu tidak 100% dari Republik Indonesia. 60% konsorsium, 40% dari China. Semuanya. Jadi intinya apa? Tunggu dulu. Mereka ini kembali menutup-nutupi kesalahan dan kegagalan proyek ini dengan narasi-narasi heroik. Saya malu punya negara begini kalau seperti ini. Kalau Anda tidak heroik, kenikmatan bagi rakyat, memberikan nikmatan bagi rakyat sampai hari ini tidak menjadikan untuk sebagai pilihan negara ini. Membangun negara itu tidak harus menjadikan proyek rugi dan korup. Membangun negara itu bisa tanpa rugi dan tanpa korup. Untuk bangsa Indonesia. Anda itu teriak-teriak, tapi faktanya ini rugi dan diduga korup. Saya mampu membangun bangsa ini tanpa rugi dan tanpa korup. Bagaimana Anda akan membangun? Cuma jadi jubir aja. Bagaimana? Anda tidak mencoba namanya Megamus. Sebentar. Ngapain saya coba? Saya lebih nikmat menggunakan jalan tol. Jangan Anda paksa saya. Ini contoh orang berbicara yang dia tidak tahu apa rasanya gitu. Ngapain Anda paksa saya harus menggunakan bus? Memberikan penilaian terhadap apa yang tidak pernah dia pegang. Kita tidak menilai, ini orang-orang dari mana sih? Kita tidak menilai penggunaan busnya, tapi menilai prosesnya. Mau dapat pelayanan nggak suka. Tapi itu semuanya cuma karena ya kenikmatan yang hilang ini. Tapi kan yang dinilai prosesnya, Bang Bestari. Bang Bestari yang dinilai prosesnya. Ini milih-milih narasumber yang dinilai prosesnya. Proses sudah dilaksanakan, ada konsultan di sana, ada semua di sana. Faktanya sekarang Faktanya hari ini kereta WUS tetap WUS. Oke. Inilah makanya negara makin hancur karena orang-orang seperti ini. Ekonomi kita ambruk karena orang-orang seperti ini mendukung sesuatu yang salah. Ketika kereta WUS tetap WUS, PDIP gelagapan gitu. Nggak ada gelagapan PDIP. PDIP tidak suka ada proyek korup seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Tidak suka karena ketika masyarakat dari Jawa, dari Jakarta sampai Surabaya terlayani. Inilah orang-orang yang ngawur ini. Orang-orang yang ngawur ini sekarang pemerintahnya Prabowo, bukan pemerintahnya Jokowi. Paham kita ini. Anda jangan Jokowi lagi. Jokowi sudah masa lalu. Yang harus kita selidiki dan adili. Emang ketua umum lu nggak masa lalu? Ketua umum kami masih ketua umum sampai sekarang. Oh, dia juga ada sekarang. Sekarang ini masanya Jokowi masa lalu yang harus kita adili karena banyak membuat negara. Dia pikir dia aja yang hebat. Jokowi itu sudah harus kita adili sekarang. Jokowi sudah waktunya kita adili sekarang. Jangan dibela-bela terus. Sama juga Indosat kita buka kembali. Sudah. Kenapa Anda nggak bicara tentang Indosat? Pasti Jokowi harus kita adili sekarang. Tapi intinya narasumber ini ada narasumber yang terpilih ya, makanya Anda berada di interupsi pada malam hari. Jokowi harus diadili sekarang atas kesalahannya memimpin negara ini. Baik, Mbak Yudi, perkiraan KPK berapa lama kira-kira Padahal akan? dia yang dukung, tapi ketika kenikmatannya hilang baru dia bilang salah. Oke, perkiraan Jokowi harus diadili. Nikmat apa lagi? Sebentar, kita dengarkan dulu ya, Bang Yudi, silakan. Pengalaman saya di KPK karena sudah menjadi perhatian masyarakat, pasti pimpinan KPK akan segera memanggil Kasatgasnya, kemudian untuk melakukan gelar perkara. Setidaknya progress report apa yang didapatkan selama 10 bulan ini, itu pasti akan dilapor pada pimpinan KPK. Dan ya tadi kita berharap bahwa kasus ini akan terang benderang gitu ya. Apalagi kan tadi saya katakan ini kan penyelidikan. Penyelidikan itu tadi bisa lanjut ke penyidikan, bisa dihentikan oleh KPK. Seperti kemarin ketika KPK menghentikan yang sumber waras gitu kan, itu kan proses penyelidikan. Jadi memang kita belum tahu nih arahnya bagaimana, tapi seperti saya katakan 10 bulan pasti sudah banyak. KPK kaya akan dokumen, kaya akan keterangan-keterangan saksi dan sebagainya. Ya kita tunggu sajalah KPK, dan saya pikir kita berharap mungkin 1 bulan ini ya KPK sudah bisa menyampaikan pada publik. Tunggu sajalah itu apa maksudnya? Anda pesimis? Tunggu sajalah itu jangan begitu dong. Anda pesimis? Optimis itu. Optimis. Sebentar. Optimis. Kan tadi saya katakan yang menangani kan teman-teman saya. Saya tahu cara kerja mereka. Gitu kan, saya percaya sama mereka. Oke. Ya makanya. Ada potensi nggak mungkin Pak Jokowi diperiksa nanti?
Itu tentu kalau misalnya ada kebutuhan penyidik ya tentu akan diperiksa. Makanya saya katakan step pertama KPK ketika nanti ya kan kita bicara andai kata naik ke penyidikan ya di situ yang akan menentukan ya kemana arahnya. Baik. Seperti itu. Oke, baik. Kemana dong? Cepetan dong. Tambah dong. Itu Lengkapin. sesi berikut udah habis. Lengkapin dong. Oke, baik. Lengkapin Oke, dong. baik. Kita akan Yang penting satu, jangan lupa KPK harus panggil Oke, Jokowi. silakan Bang Andi, silakan. Bung Yudi, Iya. udah pernah naik bus? Udah 2 kali. Wah, 2 kali. Nikmat Layak bicara. Nikmat nggak naik ke sana bolak-baliknya? Cepat. Cepat Jadi ya? saya nggak perlu nginep di Bandung. Nggak pernah nginep di Bandung kan? Iyalah. Lebih hemat kan? Apalagi rumah saya di Halim. Lebih hemat kan? Dekat rupanya kita. Tetangga. Oke, baik. Kita akan akhiri dengan closing statement mulai dari Bang Andi terlebih dahulu, silakan Bang. Ya terima kasih Ayah, bahwasanya apa yang telah dilakukan Singkat saja Bang. WUS ini adalah untuk rakyat Indonesia. Kita nikmati bukan hanya hari ini, tapi untuk masa depan, karena kita juga mendapatkan transformasi teknologi untuk ke depan juga, buat anak cucu kita. Oke, closing statementnya mungkin bisa dijawab pertanyaan saya. Poinnya yang bayar utang nanti siapa? Bang Bestari, silakan. Bangsa ini kuat untuk membayar hutang itu, dan hari ini Pak Prabowo sudah menyatakan, tolong yang namanya siapa? Menteri Keuangan dan Danantara itu selesaikan. Sudah. APBN berarti? Oh, apapun itu, apapun itu. Belum tentu APBN. Oke, Jangan baik. arahkan ke sana. Oke, Bang Ferdinand, silakan. Ya, kita berharap bahwa KPK betul-betul bekerja keras ya, karena kita tidak ingin ada lagi pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membuat negara kita terjerumus ke dalam hutang yang sangat dalam. Dan saya sangat berharap kepada teman-teman di penyidik KPK untuk memanggil siapapun, bahkan termasuk memanggil Jokowi, memanggil Luhut, semuanya silakan dipanggil. Jangan cuma Jokowi. Oke, silakan lanjutkan Bang. Oke. Itu aja Termasuk dari saya. yang mendukung Pak Jokowi kan Megawati, undang juga Silakan, dong. Bang Yudi, silakan. Ya, anggap aja. Ya, proyek ini kan bukan proyek fiktif, ada barangnya. Proyek ini juga bukan proyek mangkrak, berjalan sampai saat ini. Maka tentu saran saya kepada teman-teman penyidik KPK, perkuat audit ya, untuk kemudian bisa dilihat bagaimana segregasi ya antara kerugian keuangan negara ya dan fakta yang sebenarnya. Itu saja. Jadi loss-nya itu bisa dilihat secara faktual. Jadi kita mainnya keilmuan. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk keempat narasumber ini. Luar biasa sekali statement dan juga argumennya. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Dan pemirsa, dugaan korupsi di kereta cepat Wush harus segera ditangani agar tidak menjadi monumen ambisi yang tak berarti. Transparansi adalah tiket utama agar bangsa ini tidak hanya melaju cepat tapi juga melaju tepat. Saya Ayah Nufus, terima kasih dan sampai jumpa.